Selamat pagi pemirsa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selama setengah jam ke depan, Hidup Sehat bersama Dr. Gigi Devia akan menyajikan rangkaian informasi menarik loh seputar kesehatan dan estetik gigi untuk Anda. Pemirsa, hari ini saya dan tim sedang mempersiapkan nih peralatan untuk pemasang veneer untuk Natali. Alat yang kita gunakan, saya pastikan semuanya dalam keadaan steril dan kita menggunakan teknologi yang terkini supaya hasilnya nanti lebih bagus dan lebih sempurna. Nah, alhamdulillah semuanya sudah siap. Nah, ini dia dokternya. Alhamdulillah. Tapi sebelum tindakan kita screening sama kita tensi dulu ya Bu. Boleh duduk di sini Bu. Bagus detak jantungnya? Detak hatinya? Oke. Oke, tensinya bagus ya Kak ya? Silakan tadi. Halo, ya Allah. Apa kabar dong? Kabar baik. Aduh, cantik sekali. Oh, Masya Allah. Iya. Yuk duduk sayang. Gimana, udah siap belum? Udah dong, udah siap dong. Gimana permanennya? Sementara ada keluhan nggak? Belum ada keluhan sih, udah tinggal siap Oke, udah dokter. siap. Bedah aja ini. Yuk kita ke sana yuk. Oke. Kita cek ya. Aduh, si cantik gini, Masya Allah. Aduh, deg-degan ini dok, aku nih. Kalau tenang, naik nafas dalam, siap untuk cantik. Ya harus dong. Oke. Baru ya. Nah pemirsa, Natali sebelumnya sudah pernah dilakukan pemasangan veneer. Tapi Natali merasa ada sesuatu yang kurang dari veneer lamanya, sehingga datang ke kita untuk diperbaiki veneernya supaya tampak lebih cantik dan lebih sempurna. Kemarin Natali sudah kita pasangkan veneer temporary dan hari ini kita akan copot veneer temporarinya dan akan kita lanjutkan pemasangan veneer permanen. Nah, sekarang udah siap belum? Aku lepas ya? Ya aku deg-degan kok. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak usah takut Natali, karena sekarang kan alat semuanya udah canggih, rasa sakit tidak ada dan semuanya sistemnya komputeris. Oke, aman ya? Udah aman ya? Aku serahkan semuanya pada dokter. Iya dong. Tapi dokter aku mau nanya, kalau ini gigi permanen ini bertahannya berapa lama sih dok? Ini pertanyaannya lama sekali asal. Nah, setiap apapun treatment yang dilakukan di tubuh kita, kita harus bagaimana merawatnya dengan baik dan benar, gitu. Selain kontrol, kemudian juga ada beberapa pantangan seperti makan yang terlalu keras, kita harus dihindari. Tapi kalau untuk warna minuman makanan yang berwarna sih oke, nggak ada Berarti masalah. kopi, teh gitu-gitu aman ya? Aman, nggak berubah warna dong. Wah, the best Ya, pokoknya dokter ya. Devia. Selain untuk estetik ini, gigi veneer ini, untuk kesehatan juga aman nggak sih dok? Aman dong. Jadi memang kita harus melakukan pemisahan, makanya di awal kan kita lakukan ronsen foto, kita lakukan scanner. Tujuannya apa? Untuk melihat ada kelainan nggak, ada penyakit nggak di rongga mulutnya. Dan itu pemasangan veneernya juga harus tepat dan benar, dan bahannya juga harus yang tepat dan bagus sehingga insya Allah itu bisa terjaga. Dan apalagi untuk yang kan ada beberapa tuh yang karies. Nah, karies itu bisa ditutupi dengan si veneer ini sehingga selain dia cantik juga lebih sehat dan kuat biasanya. Oke, aku udah siap, kuserahkan kepada dokter Devia. Oke, kita mulai ya. Iya. Nah, Natali ini kan kemarin udah dioperasi, jadi selain veneer, Natali juga ada gigi bungsunya dan ini harus dicabut. Nah, kemarin sudah dioperasi yang sebelah kiri, tinggal yang sebelah kanan. Dan ada juga yang harus perawatan saraf, jadi kemarin sudah kita lakukan perawatan saraf sehingga sekarang siap untuk pasang permanen dalam keadaan gigi yang sehat. Ini kita olesin gel dulu supaya pengerjaannya lebih nyaman.
saya telah selesai melepaskan gigi temporarinya, dan sekarang kita harus bersihkan dulu semua rongga mulutnya supaya plak atau kotoran yang nempel terangkat dengan bersih. Kadang kita beras ya, setiap giginya, setiap detailnya harus bersih sampai ke sela-selanya. Nah pemirsa, kita udah siap nih melakukan pemasangan permanen dari gigi Natalie. Jangan kemana-mana ya, tunggu setelah yang satu ini. Sekarang setelah selesai pembersihan, pembukaan veneer sementaranya, setelah dibersihkan kita akan scan, tujuannya untuk melihat kondisi gigi yang siap untuk dipasang, kemudian juga untuk memastikan gigitannya supaya oke, ya. Sekarang kita buka baru ya alatnya ya. Nah gigi Natalie ini awalnya pemasangan veneer yang lamanya itu kondisinya agak maju dan tidak seimbang antara kiri dan kanan, dan kebetulan Natalie ini ada gingsulnya, jadi ada bagian gigi taring sebelah kanannya itu yang posisinya di atas tinggi, dan itu yang kita kamuflase supaya dia terlihat kelihatan lebih normal gitu. Nah untuk kondisi veneer yang Natalie ini kita harus koreksi juga bentuk wajahnya, karena kelihatan wajahnya agak kotak ya, jadi kita bikin supaya dia lebih kelihatan lebih tirus. Nah bahan yang kita pakai untuk Natalie adalah bahan yang indirect, jadi bahan veneer itu ada dua, ada direct dan indirect. Yang kita pakai adalah yang indirect. Nah dan pemasangannya lebih kurang 30 menit sampai selesai. Kalau tidak ada perubahan dari Natalie, dari warna dan bentuknya, setengah jam atau paling maksimal 1 jam udah selesai. Nah sekarang kita akan mulai pemasangan rang atas dulu. Kenapa rang atas? Karena rang atas ini adalah kunci daripada estetik dan keseimbangan. Jadi yang bawah nanti akan mengikuti posisi yang atas supaya kontak dan oklusinya jadi benar. Oke. Sekarang kita coba pemasangan, cocokin dulu ya pasangan permanennya. Nah sekarang kita sudah tahap pemasangan veneer permanen. Pastikan giginya itu dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran, plak, sehingga harus dibersihkan. Kemudian di dental floss satu-satu celah-celah giginya supaya kita melihat bahwa interdentalnya juga bebas dari kotoran dan dari sisa-sisa lem. Oke. Dan pada waktu pemasangan kita harus pastikan banget bahwa si veneer ini benar-benar kontak antara gigi dengan veneer itu benar-benar pas, tidak ada rongga, sehingga tidak menyebabkan maksudnya kotoran atau food infeksi pada waktu selesai pemasangan. Biasanya veneer ini dilakukan biasanya di sebatas garis smile. Jadi pada waktu pasien tersenyum kita hitung giginya mana sih yang tampak kelihatan pada waktu dia tersenyum atau tertawa lebar. Rata-rata itu 10 atas 10 bawah. Tergantung berbeda kasus, kalau ada perlu suatu tindakan misalnya pada orang yang sudah agak berumur, yang rahangnya sudah turun, jadi kita harus giginya sudah aus ke kikis, kita perlu mengangkat bagian-bagian dari gigi yang sudah turun untuk diangkat. Jadi kita perlu melakukan penambahan veneer di regio posteriornya atau di regio belakang daripada gigi molar yang rahang bawah. Tapi untuk yang normalnya dia hanya untuk kasusnya biasanya yang dipasang hanya yang terlihat pada waktu mereka tersenyum. Karena setiap orang berbeda senyumnya. Ada yang senyumnya kecil, ya dia paling bisa 8 gigi, 8 atas, 8 bawah. Tapi kalau pada saat dia tersenyum dan tertawa lebar, rata-rata
Yang terlihat itu ada yang 10 rang atas, 10 rang bawah. Jadi itu per kasus. Kita sekarang sudah tidak pakai cetakan lagi, jadi kita pakainya computerized. Jadi persisi, penebalannya, perekatan servikalnya, bentuk servikalnya itu lebih jauh akurat dibandingkan dengan kita memakai bahan cetak, karena sistemnya sudah computerized dan sudah dikunci. Kalau kita lihat di sini, dia ada nih di samping kiri kanan di belakangnya untuk kunci supaya oklusinya itu benar, sehingga tidak perlu. Kalau kita lihat di sini di bawahnya ada begini, di atasnya juga ada. Jadi itu pas dikelopin atas bawah, dia kekunci di sini sehingga tidak ada kelebihan peninggian gigitan. Jadi itu kelebihannya kalau kita pakai computerized. Jadi lihat tuh persisinya bagus banget. Jadi tidak ada celah gitu, tidak ada kopong antara si gigi dengan si veneer. Dan itu bagus banget buat kesehatan. Jadi tinggal giginya nanti gusinya tidak gampang meradang. Tidak enak ya, biasanya kalau sistem cetakan itu kan masuk barang ke dalam mulut sehingga pasiennya kurang nyaman gitu, karena suka enek biasanya. Nah, udah selesai. Oh, udah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penasaran, ini udah boleh lihat dok? Udah boleh dong, ngambil kaca. Nah, Oh boleh. Kan kacanya. Bagus banget dokter. Tuh, ini jadi kayak rata banget ya dok. Iya dong. Tadi kan tadinya kayak gitu kan, tuh sekarang udah dirubah. Gingsulnya Muka udah kamu nggak juga, ada. juga. Nih, kamu lihat ya apa perubahan mukamu? Perubahan muka aku, hati aku yang gembira dan aku jadi kayak kalau ketawa tuh jadi pede banget tuh. Ya doain semoga kalau udah dapat veneer kayak gini jodohnya juga dapetnya cepet. Amin dong. Naik kelas Thank dong, you naik kelas banget dokter jodohnya. Devia, thank you banget. Ih bikin aku cantik banget ini, Iya Masya dong. Allah. Dok aku mau nanya nih sekarang nih dok, ada nggak sih untuk umur-umur yang diwajibkan untuk veneer, batas-batasan umurnya? Kalau batas umur sih sebenarnya sebaiknya setelah dewasa ya, pada saat gigi dewasanya sudah mulai tumbuh, nggak mungkin pada gigi susu. Umurnya itu nggak bisa ada batas umur karena setiap orang kan berbeda ya. Oke. Kalau gigi susunya tumbuh umur berapa? Biasanya sih sekitar 20 tahun ke atas sudah boleh. Tapi dulu Aura umur 17 tahun loh. Ya tergantung ini ya, tergantung kerusakan giginya, Iya. tergantung dari keinginan pasien juga. Gitu. Tapi yang penting setelah gigi dewasa tumbuh. Oke dok, aku mau nanya lagi nih, kondisi seperti apa sih yang harus di veneer? Untuk kondisi yang sebaiknya di veneer biasanya itu pada kasus-kasus gigi yang renggang, gigi yang crowdingnya minimal, terus juga pada gigi yang waktu zaman dulu kan orang-orang suka minum antibiotik tuh, tetracycline sehingga giginya berwarna hitam. Nah itu lebih baik disarankan untuk melakukan veneer gitu. Jadi dan yang paling tuh pada gigi yang kariesnya sangat luas, yang kalau ditambal dia lepas terus. Akhirnya dilakukan veneer supaya lebih kuat. Gigi-gigi bolong gitu ya Gigi dok bolong, ya? gitu. Oh, oke. Nah ini aku kan udah cantik nih dok, udah langsung shining semuanya splendid tuh. Kalau senyum udah langsung senyum aja. Kan Ada nggak lagi. perawatan-perawatan lainnya kan karena udah cantik? Nah, pemirsa penasaran kan? Mau tahu jawabannya? Setelah yang satu ini. Oh oke. Tadi belum dijawab dokter, gimana cara perawatannya setelah di veneer udah cantik, udah bagus kayak gini? Ini sangat penting nih perawatan gigi setelah pemasangan veneer. Nah, yang paling penting itu kita harus kontrol ke dokter gigi tiap 3 atau 6 bulan sekali. Oh, masih kontrol 3 sampai 6 bulan iya, ya? Oke. untuk pembersihan dari kotor-kotoran, karangnya gitu itu harus selalu bersih. Jadi walaupun di veneer, walaupun tidak veneer, kita harus tetap jaga kesehatan gigi dan kebersihan. Oke, jadi kita tetap harus ke dokter Iya, terus ya, betul. untuk perawatan biar nggak ada kotor-kotor, Iya, karang-karang semuanya iya, ya. betul. Nah ini udah bagus nih dok. Tapi selain itu ada nggak pantangan-pantangan kayak makanan atau minuman yang bernoda-noda gitu? Nah, itu kelebihannya dari veneer indirect karena dia tidak menyerap warna. Jadi mengkonsumsi minum apapun dia tidak berubah warna. Tapi yang harus jaga adalah makanan jangan terlalu keras. Seperti makan kacang yang terlalu keras atau keripik kemplang gitu kan keras banget, atau
kepiting, cakang itu kan Iya. suka atau geretek-geretek tulang, kan ada yang suka makan tulang itu digigit-gigit, itu sebaiknya dikurangi. Kopi, teh gitu boleh? Tidak masalah. Oh, nggak masalah? Nggak masalah. Jadi Karena ini apa tadi kata dokter? Finir yang indirect. Indirect. Jadi Indirect itu berarti yang lebih bagus ya? Iya, lebih bagus dong. Oh, jadi oke. jadi memang finir ini kan ada yang indirect, ada yang direct. Nah, yang indirect itu yang paling baiknya itu melalui proses laboratorium. Jadi dia lebih kuat, tidak berubah warna, permukaannya juga licin sehingga tidak mudah untuk masuk kotoran dan perubahan warna. Berarti pantas aku pilihnya yang lebih cantik ya, Iya yang dong. indirect. Abis ini apa lagi nih dok? Ini aku udah bagus banget nih dok, udah cantik banget. Nah, tahap selanjutnya kita lakukan scanner untuk melihat titik kontaknya bagus apa enggak. Karena kalau titik kontaknya nggak bagus, nanti gigi itu akan sakit atau mentok di satu sisi, dan itu kalau biasanya kan kita kalau mau cek gigi, oklusi gigi atau kontak gigi kan pakai yang merah-merah biru tuh untuk diinin ke mulut. Iya. Sekarang kita sistemnya pakai komputer yang lebih canggih sehingga posisinya itu jauh lebih bagus. Wah, udah dari komputer Iya udah dong, canggih ya? iya dong. Penasaran aku, ayo dokter yuk. Yuk kita lihat ya. Nah, nanti dari scan ini nanti kelihatan tuh ada sisa-sisa lem. Jadi kita tahu ngebersihinnya nanti di mana gitu. Sekarang kita scan yang bagian atas ya. Oke, maka kita izin yang atas ya. Ini sekarang scan ini udah canggih ya, bisa manfaatnya banyak banget. Bisa buat ngelihat kondisi gigi di mulut, bisa ngelihat ada karies apa enggak. Jadi pasien bisa detail gitu tahu permasalahan giginya. Nah, nanti dengan scan ini Mbak Natali bisa lihat nih kondisi di dalamnya, kondisi ada sisa lem atau enggak. Kemudian yang paling penting dari scan ini adalah dia melihat kontak antara gigi atas dan bawah, ada yang mentok apa enggak. Nah, ini sangat penting karena kalau mentok satu sisi biasanya gigi itu akan sakit atau ngilu. Sekarang kita cek gigitannya ya. Tadi scan atas bawah, sekarang gigitannya. Nah, sekarang kita udah lihat nih hasil scanner nih. Kita lihat di sini ada bagian-bagian yang titiknya yang merah, dia terlalu kontaknya terlalu tinggi dan dia tidak rata. Dulu ingat nggak mana Talina dulu untuk cek kopi pakai gini kan. Nah, sekarang kita udah nggak pakai ini tapi pakainya yang sistem komputer sehingga titiknya itu lebih pasti. Kalau dulu kan ngerasain kan di mana sih yang mana iya. Nah, pasien disuruh ngerasain kan, kadang-kadang itu kurang mewakili untuk posisi yang tepat. Jadi dengan alat scanner ini kita bisa lebih tepat mengadjust oklusinya. Iya. Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang kita cek yang gigi bagian bawah oklusinya. Ini di sini juga ada tanda-tanda yang merah sama yang ini gigi depan. Juga berarti artinya kontaknya di sini lebih tinggi, lebih berat. Ini juga, ini gigi P2 ya. Nah, udah selesai ya Udah. scannernya. Nah, beda nggak sebelumnya sama yang tadi sebelum di scan, setelah di adjust, setelah scan kan kita adjust tuh oklusinya, beda nggak? Berasa sih, kalau tadi kan masih ada kayak ada yang ketinggian Iya. gitu. Nah sekarang kalau untuk ngunyah jadi Udah klop ya Iya. gigitannya ya. Sekarang lihat nih perbedaannya. Ini kan yang sebelumnya. Nah, sekarang Natali lihat nih giginya sekarang. oh ini veneer aku sebelumnya. Iya. Jadi bagus loh. Veneer yang dulu bukan yang sekarang gitu ya dok ya. Ini kayak kelihatannya tuh lebih natural ya dok. Iya dong. Nah, sekarang memang kan orang lebih seneng tuh giginya tuh kelihatan natural. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia ada bening-bening, coba Natali lihat tuh. Ini kan ada bening-bening Oh, gitu iya, ya. di bawah-bawahnya Iya, ya. itu ada bening-bening, itu beda Beda kan sama sama ini. sebelumnya gitu. Wah jadi bagus banget. Ih dokter, terima kasih banyak loh dokter Devia. Jadi bagus banget gigi aku. Coba kamera zoom nih. Sekarang aku mau senyum 1, 2, 3. Oke dokter, ini udah selesai ya? Iya. Udah dong. Oh terima kasih banget dokter Devia. Ini udah bikin aku seneng banget nih. Jadi kayak kelihatan lebih natural dan lebih kayak putih banget gitu loh. Nggak kayak kemarin tuh veneer yang kemarin tuh putihnya tuh kayak berlebihan gitu Iya, loh. putihnya yang dulu itu Dove. Jadi Benar. kalau ini kan Dove.
Kalau ini kan putihnya putih bagus natural. Iya, memang dokter Devia seteliti itu, aku suka banget. Sekarang waktunya aku udah bisa pulang nih, Dok. Udah dong. Oke. Tapi udah oke kan? Udah dong. Senyumnya udah cantik. Udah dong. Okulisinya udah bagus kan? Udah dong. Oke. Udah pokoknya hari ini aku full senyum sayang gitu ya. Udah, thank you. Terima kasih dokter. Thank you loh, udah perawatan di sini loh. Sama-sama, thank you dokter. Sama-sama. Alhamdulillah, tugas saya dan tim memberikan pelayanan pada pasien hari ini berjalan lancar. Pemirsa, jadi mengenai gigi dan mulut itu tidak hanya bersih dan sehat saja loh, tapi fungsi dan estetiknya juga harus diperhatikan. Ya, sekian dulu ya pemirsa perjumpaan kita hari ini. Saksikan kembali tayangan Hidup Sehat bersama saya, Dr. Gigi Devia, yang akan membahas informasi seputar kesehatan dan estetik gigi. Hanya di TV One.